Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Kita mulai dulu dari makna filsafat pendidikan Islam. Filsafat secara etimologis ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu philos dan sophos yang bermakna cinta pada kebijaksanaan. Nah, kemudian kalau secara terminologis, filsafat ini merupakan suatu seni berpikir yang mencoba untuk menelusuri permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan sekaligus mencari jawabannya untuk mendapatkan hakikat kebenaran. Ya, itu adalah filsafat. Kemudian pendidikan ini adalah upaya yang memang dilakukan untuk mengembangkan potensi, untuk membangun suasana belajar, untuk membangkitkan gairah keingintahuan ya, yang merupakan suatu upaya konkret untuk mendewasakan diri dan seterusnya. Dan ini semua takrif itu memang ada banyak ya. Teman-teman bisa merujuk dari beberapa referensi, misalkan dari KBBI atau dari Undang-Undang Sisdiknas dengan sebuah definisi yang lebih komplit lagi ya. Sementara Islam ini adalah suatu ajaran agama paripurna yang paling benar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita rangkai filsafat pendidikan Islam, ini merupakan suatu kajian keilmuan yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan berbasis ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang komprehensif dan holistik untuk mengungkap problem-problem yang terjadi sekaligus mencarikan solusi alternatif yang terbaik. Ya, jadi itu adalah makna dari filsafat pendidikan Islam. Oke, kemudian terkait dengan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, ini kalau kita membicarakan filsafat, kita tidak akan lepas dari 3 hal ya. Yang pertama itu tentu saja aspek ontologi. Yang kedua adalah aspek epistemologi, dan yang ketiga adalah aspek aksiologi. Nah, di dalam filsafat pendidikan Islam ini, kajian-kajian yang dikembangkan tentu saja tidak lepas dari 3 hal itu tadi. Ya, dari segi ontologi dulu saya akan bahas. Ya, dari segi ontologi ini yang dibicarakan tentu saja hakikat. Maka kalau objek kajiannya tadi adalah pendidikan Islam, tentu saja kita harus mengupas tuntas bagaimana hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, jadi pendidikan Islam itu secara ontologis ya, ini tidak boleh lepas dari 3 hal juga. Yang pertama adalah terkait dengan transfer of knowledge. Transfer pengetahuan ya, pengetahuan keislaman tentunya dalam hal ini. Ini adalah satu konten yang tidak boleh lepas dari pendidikan Islam. Apapun itu pendidikannya, misalkan pendidikan biologi, pendidikan fisika, itu kan punya core keilmuan masing-masing. Maka transfer of knowledge atau transfer pengetahuan itu wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ini adalah transfer of value. Transfer of value ini merupakan internalisasi nilai-nilai keislaman. Inilah yang menjadi distingsi dari pendidikan Islam yang membedakan dia dengan pendidikan-pendidikan yang lain ya. Jadi selain dari segi pengetahuan ya, ini tentu ada nilai-nilai yang akan diwariskan. Baik itu nilai-nilai bersifat spiritual, kemudian emosional, sosial, dan seterusnya, yang semuanya berbasis pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, ini adalah transfer of methodology. Ya, transfer metodologi. Metodologi keislaman ini juga memiliki suatu keunikan yang tidak bisa disamai dengan disiplin keilmuan yang lain. Ya, jadi metodologi keislaman tentu saja tidak hanya berkutat pada ranah kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotor. Maka tentu saja selain transfer of knowledge, kemudian juga harus ada transfer of value, dan yang tidak kalah pentingnya adalah transfer of methodology. Bagaimana cara-cara kita untuk memahamkan kepada peserta didik mengenai metodologi atau cara-cara berislam yang benar, atau cara-cara melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan syariat, itu adalah bagian dari transfer of methodology. Nah, itu adalah aspek ontologi ya. Kemudian beralih kepada aspek epistemologi. Kalau epistemologi itu tentu saja yang dibicarakan adalah dasar-dasar atau juga batas-batas ya. Jadi kalau objek kajian kita tadi adalah pendidikan Islam,
Maka epistemologinya tentu saja kita akan bahas dasar-dasar, kemudian batas-batas dari penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, maka apa itu dasarnya? Tentu saja kita harus merujuk kepada ajaran Islam. Dalam hal ini adalah sumber dalil ya. Jadi Al-Qur'an dan hadis ini adalah sumber-sumber ajaran Islam ya, dalil-dalil nakli. Nah, tentu saja ini nanti harus didukung dengan dalil akli yang sesuai, yang sinergis dengan kontekstualisasi dalil-dalil tersebut ya. Itu dasar-dasar dan batas-batas yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita hidup di Indonesia, maka tentu saja ideologi bangsa ini juga harus menjadi dasar dan batas-batas ya. Dalam hal ini adalah Pancasila. Ideologi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Kalau kita cermati dari sila 1 sampai sila ke-5, ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai keislaman. Dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai kepada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semuanya memang mencerminkan bagaimana ajaran dan nilai-nilai keislaman itu. Maka kita tidak boleh lepas dan tidak boleh melupakan akar ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan konstitusi ya. Karena kita hidup di negara hukum, maka tentu saja konstitusi ini harus menjadi patokan. Nah, apa yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam tentunya, ini adalah tentu saja Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak peraturan-peraturan teknis yang mencoba untuk mengatur ya sistem pendidikan nasional ini supaya bisa terselenggara dengan semaksimal mungkin. Itu harus juga menjadi pegangan terkait dengan dasar dan juga batas-batas penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah budaya dan karakter bangsa. Kita ini hidup di negara timur ya. Artinya adalah bahwa kalau hari ini memang semuanya seolah-olah mengkiblat kepada dunia barat ya, karena memang saintek di sana sangat berkembang pesat, tetapi di negara kita budaya dan karakter bangsa ini memiliki satu keunikan, memiliki satu ciri khas yang membedakan antara dunia atau peradaban barat dengan peradaban timur. Makanya Indonesia itu seringkali dikenal oleh bangsa asing ini sebagai warga negara atau bangsa yang ramah-ramah, yang toleran, yang penuh dengan nilai sosial dan seterusnya. Ya, jadi ini harus kita kembangkan kembali sebagaimana pencanangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi ada 4 setidaknya ya dasar dan batas-batas penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama tadi adalah ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang ketiga ini adalah konstitusi yang meliputi undang-undang dasar, undang-undang dan seterusnya ya, legal formal. Kemudian yang keempat adalah budaya dan karakter bangsa. Nah, kemudian pada aspek aksiologi ini juga tidak kalah pentingnya ya. Jadi aksiologi ini berbicara mengenai apa sih pentingnya pendidikan Islam itu ya, fungsinya apa sih kan begitu. Ini juga termasuk ruang lingkup kajian dari filsafat pendidikan Islam. Maka di dalam aspek aksiologi ini yang pertama nanti tentu yang muncul adalah penyadaran diri. Bahwa pendidikan Islam ini sebagai penyadaran diri untuk kita semuanya, terkhusus umat Islam ya, bahwa kita ini berposisi sebagai makhluk. Ya, karena ini kita menganut teori creation ya, penciptaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta, kemudian manusia adalah makhluk. Maka tugasnya tentu saja menghamba ya, menjadi hamba, menjadi makhluk ciptaan Allah yang taat kepadanya. Nah, selain itu kita juga tidak boleh melupakan ya misi hidup kita. Ya, kita tidak boleh melupakan misi hidup kita, yaitu sebagai khalifah. Nah, pemaknaan khalifah ini harus dimaknai secara luas ya. Jadi tidak hanya sebagai pemimpin, tidak hanya sebagai pewaris ya, tetapi juga sebagai pemelihara, penjaga, pelestari ya. Dengan makna yang komprehensif seperti itu, maka kita nanti memiliki tanggung jawab yang banyak. Dan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya pendidikan terlebih dahulu. Itulah salah satu urgensi dari pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, ini adalah pendewasaan lahir dan batin. Nah,
Kenapa pendidikan Islam ini berkaitan erat dengan pendewasaan lahir dan batin? Ya karena memang pendidikan Islam itu tidak hanya berfokus kepada sisi pengetahuan saja, ya pengetahuan keislaman dalam hal ini, tetapi juga bagaimana batiniah kita ini memiliki empati, memiliki kedewasaan ya di dalam mengambil suatu keputusan misalnya, dan juga ini tentunya akan termanifestasi, terwujud kepada aspek-aspek lahiriah. Nah, tingkah laku, kemudian tutur kata, ini akan juga menentukan apakah seseorang itu bisa dikatakan dewasa atau tidak. Nah, pendidikan Islam itu memiliki implikasi logis ke sana, ya, pendewasaan lahir dan batin. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan potensi diri manusia. Ingat bahwa setiap manusia memiliki keunikan, ya, bahkan yang namanya sidik jari, ya. Sidik jari pun itu tidak ada yang sama. Satu orang dengan orang lain di seluruh dunia ini tidak ada yang sama. Oleh karenanya, ini pengembangan potensi ini menjadi satu keniscayaan. Bahkan di dalam pendidikan Islam pun juga demikian. Jadi nanti tidak hanya sisi kognitif saja yang dibahas, tetapi juga sisi afektif dan psikomotor. Bahkan afektif ini di dalam peraturan ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menjelaskan ya, bahwa sisi afektif itu ini juga selain spiritualitas yang dikembangkan, ini juga aspek sosialnya ini juga wajib dikembangkan. Karenanya tidak hanya pengetahuan keagamaan saja, tetapi juga bagaimana spiritualitasnya, bagaimana sosial emosionalnya, dan juga tentu saja keterampilan. Ya, ini menjadi sangat penting karena memang pendidikan Islam itu tidak boleh berkutat pada sisi kognitif saja. Itu yang perlu kita garis bawahi. Maka dari penjelasan saya tadi, kalau kita kerucutkan ya, urgensi dari pendidikan Islam itu memang ada setidaknya 3 tadi. Ya, urgensi pendidikan Islam setidaknya ada 3 tadi, yaitu penyadaran diri, ya, karena kita sebagai makhluk dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini, kemudian sebagai ajang pendewasaan lahir dan batin, dan juga sebagai pengembangan potensi baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu apa sih pentingnya mempelajari filsafat pendidikan Islam? Maka sejak awal tadi saya sampaikan, filsafat itu berkutat pada problem dan juga mencari hakikat kebenaran dari sesuatu yang dikaji, kan begitu. Maka urgensi mempelajari filsafat pendidikan Islam ini yang pertama adalah mencoba untuk mendiagnosa problem-problem apa saja yang terjadi di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, setelah problemnya ketemu, maka kita akan mencoba mendiskusikan ya dari beberapa referensi yang terkait dengan hal itu untuk menemukan sebuah solusi yang tepat ya. Katakanlah kita tidak bisa menemukan solusi alternatif ya yang tepat gitu. Maka setidaknya kita memiliki beberapa tawaran gitu. Kira-kira dengan solusi ini bisa atau tidak permasalahan tadi terselesaikan ya. Jadi selain mendiagnosa permasalahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, kita juga akan menawarkan atau mencarikan beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut ya. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari filsafat pendidikan Islam. Apalagi teman-teman nanti ya, karena kita ada di Fakultas Tarbiyah ya, tentunya teman-teman nanti akan berdiri pada garda terdepan untuk memberikan pendidikan Islam yang sesuai ya, karena nanti akan bertindak sebagai pendidik ya, karena sekarang ini kan Tarbiyah ini mencetak calon pendidik yang handal, maka teman-teman harus memahami problem-problem yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan Islam itu, dan sekaligus mempunyai gagasan-gagasan, inovasi-inovasi untuk memberikan satu alternatif solusi bagaimana menyelesaikan problem-problem yang terjadi pada pendidikan Islam. Setidaknya ada 5 problem yang mencuat di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, ini adalah kaburnya visi pendidikan Islam. Jadi visi pendidikan Islam dianggap tidak jelas atau kurang begitu nampak. Karena apa? Kita lihat sendiri pendidikan Islam itu seolah-olah ini copy paste ya, copy paste dengan penyelenggaraan pendidikan versi barat, versi Eropa atau Amerika. Jadi ada kelas-kelas
ada ruang-ruang kelas yang banyak, kemudian ada bangku, ada meja, ada kursi, dan seterusnya. Yang ini tentu saja sangat rigid. Ini bukan sesuatu yang jelek ya, tetapi ini berimplikasi kepada sesuatu yang bersifat mekanis begitu. Nah, inilah yang kemudian membuat visi pendidikan Islam itu seolah-olah kok tidak memiliki ruh yang jelas. Ini problem yang pertama. Problem yang kedua, ini pendidikan Islam sering kali diklaim lebih berorientasi pada kesalehan individual. Kalau orang berbicara atau mempelajari ajaran-ajaran Islam, mempelajari atau mengikuti pendidikan Islam, maka targetnya adalah sholih secara individual. Jadi ukurannya adalah kalau sudah bisa sholat, sudah mampu bayar zakat secara rutin, rajin berpuasa, bisa melaksanakan haji, ya baik dari awal sampai akhir semuanya serba baik begitu ya secara individual, maka dianggap sudah berhasil pendidikan Islam itu. Padahal sesuatu yang bersifat individual itu tadi mestinya berimplikasi juga pada kesalehan sosial, ya. Kalau dalam bahasa kita ini ada hablum minallah, ada hablum minannas begitu. Kalau hablum minallahnya baik, maka tentu saja mestinya hablum minannas juga baik. Nah, jadi pendidikan Islam itu tidak boleh hanya berkutat pada kesalahan individual yang berkaitan dengan urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus berimplikasi positif kepada kehidupan sosial ya, hablum minannas tadi itu. Nah, muamalah ya dalam hal ini tentu harus dibahas juga, sekalipun kita sedang dalam prodi PAI misalkan, maka kita juga harus membahas dari segi muamalahnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, ini ketertinggalan teknologi. Banyak orang yang mengklaim bahwa sesuatu yang bersifat spiritual ini kemudian seolah-olah ini bertentangan dengan kehidupan keduniaan begitu. Maka sains dan teknologi yang merupakan produk barat gitu ya, katanya, walaupun saya tidak sepakat juga sepenuhnya, bahwa sesuatu yang bersifat spiritual tadi ini cenderung untuk meninggalkan teknologi. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan Islam atau dunia Islam ya, jadi dunia Islam ini seringkali diklaim sebagai sesuatu yang memang tertinggal peradabannya kalau dibandingkan dengan dunia barat dalam hal pencapaian sains dan teknologi. Maka ketertinggalan teknologi ini kenapa bisa seperti itu terjadinya? Karena memang kalau saya cermati ya, bahwa pendidikan Islam itu tidak terlalu menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan keduniaan. Pokoknya semuanya berorientasi pada akhirat gitu. Karena kehidupan yang kekal adalah akhirat, maka kita harus berorientasi pada akhirat terlebih dahulu, dan dunia ya dikit-dikit aja kan begitu dibahasnya gitu. Nah, ini yang menyebabkan bagaimana pendidikan Islam itu mulai meninggalkan teknologi. Ini juga gawat ya, ini problem juga. Kemudian yang keempat, ini problem epistemologis karena berkaitan dengan dikotomi ilmu. Teman-teman sudah pernah mengkaji Madrasah Hidomiyah atau belum? Kalau belum, maka saya akan cerita sedikit. Madrasah Hidomiyah ini adalah satu institusi formal ya pendidikan Islam yang lebih mengarus utamakan nilai-nilai atau keilmuan keagamaan ya. Jadi lebih berorientasi pada keilmuan keagamaan, dan tentu saja ini berfokus pada kebahagiaan akhirat. Nah, ini kemudian menjadi menjadi satu tren begitu. Ini menjadi satu tren bahwa pendidikan Islam ya sudah orientasinya akhirat saja gitu. Bahkan waktu itu pendidikan Islam ini dianggap fardu ain untuk dipelajari. Sementara ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduniaan itu dianggap sebagai fardu kifayah. Jadi cukup satu saja yang mempelajari maka sudah selesai, tidak ada kewajiban lagi gitu. Nah, itu dikotomi keilmuan ya, pengkotak-kotakan ya. Jadi ilmu agama lebih penting, ilmu dunia kemudian dianggap ya sudahlah, kita pokoknya tahu aja gitu, tidak perlu mendalami. Nah, dikotomi keilmuannya semacam itu mau tidak mau juga akan membatasi ruang gerak dari pendidikan Islam. Ini problem juga. Kemudian yang terakhir juga ada problem, yaitu pendidikan Islam ini masih terikat pada tradisi berpikir normatif induktif. Maksudnya apa? Ya ibaratnya begini aja deh. Kalau pendidikan Islam yang kita temui sampai hari ini kan rata-rata yang mayoritas ini masih berorientasi pada sisi kognitif, pengetahuan saja. Bahkan tesnya juga tes tulis begitu. Pendidikan Islam yang mestinya lebih berorientasi pada afektif ya,
Jadi perilaku, tata krama, kemudian sikap-sikap, tindakan-tindakan yang berbasis nilai keislaman, ini kok justru malah diukur dengan tes tulis ya. Jadi masih berorientasi pada pengetahuan dan kognisi saja. Maka pemikiran normatif deduktif yang tekstualis seperti itu ini harus di breakdown dan kemudian dikontekstualisasikan. Nah, ini mestinya kan seperti itu. Maka ini sebenarnya adalah tugas dan juga sekaligus ranah dari kajian filsafat pendidikan Islam. Oke, jadi 5 problem tadi ya. Saya tawarkan kepada teman-teman. Dari 5 problem tadi, kira-kira teman-teman memiliki argumentasi atau pendapat apa? Ya, silakan. Misalkan mau menyelesaikan permasalahan kesalahan individual tadi, bagaimana kira-kira solusinya? Ya, jadi silahkan ajukan argumentasi, komentar, pendapat teman-teman terkait dengan 5 problem tadi. Kita akan diskusikan nanti di kelas ya secara bersama-sama supaya kita mendapatkan jawabannya. Nah, saya kira itu dulu penjelasan singkat saya terkait dengan konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.